warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Rahayu, NIM A241 18072. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk bumi, ukuran bumi, dan gerak bumi. Yang pertama untuk bentuk bumi. Di sini bentuk bumi terdapat dua pendapat. Yang pertama menurut Aristoteles, yaitu bentuk berbentuk bulat. Nah, sedangkan menurut aspek realita ontologi, teori itu bumi itu datar. Nah, jadi sebuah organisasi yang memiliki keyakinan bahwa bumi berbentuk datar itu bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat, yaitu flat earth circuit. Nah, jadi menurut saya lebih ke pendapat Aristoteles, yaitu bumi berbentuk bulat karena banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwasannya bumi itu bulat. Nah, selanjutnya untuk ukuran bumi. Untuk jari-jari polar yaitu 6.357 km dan untuk jari-jari ekuator yaitu 6.378 km. Untuk jari-jari rata-rata yaitu 6.371 km dan untuk luas permukaan bumi itu yaitu 1,08 kali 10 pangkat 12 km kubik. Nah, untuk selanjutnya yaitu gerak bumi. Gerak bumi di sini ada 3. Yang pertama rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi yaitu berupa gerakan bumi yang peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Dan yang terakhir yaitu precesi. Precesi sendiri yaitu gerak poros putar pada bumi, di mana poros putar bumi itu tidak mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar menyerupai putaran gasing. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pembentukan tata surya, hukum Kepler, dan planet di luar tata surya. Nah, jadi pembentukan tata surya menurut teori hipotesa nebulakan dan Laplace teori pasang surut, yaitu mengatakan bahwa pada saat sebelum terbentuknya sistem tata surya, kedekatan suatu protobintang melintas bintang lain yang lebih besar. Akibatnya ada sebagian materi dari protobintang tersebut yang tertarik karena pengaruh gaya tarik bintang yang besar tersebut. Materi protobintang yang tertarik tersebut kemudian menjadi planet-planet, sedangkan protobintang menjadi matahari. Nah, selanjutnya yaitu teori penangkap. Menurut teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya ini berawal dari adanya interaksi antara matahari dengan protobintang atau calon bintang. Nah, selanjutnya yaitu hukum Kepler. Di sini terdapat 3 hukum Kepler. Yang pertama, hukum Kepler 1 menyatakan bahwa lintasan planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Dan hukum Kepler 2 mengatakan yaitu luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu sama. Dan yang terakhir yaitu hukum Kepler 3 mengatakan bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Nah, selanjutnya yaitu sistem keplanetan di luar tata surya. Jadi planet di luar tata surya ini yang dinamakan dengan exoplanet. Nah, exoplanet atau lebih lengkap disebut dengan planet ekstrasurya atau planet luar surya adalah planet di luar tata surya. Sampai dengan 1 November 2020 terdapat 4.370 planet terkonfirmasi di dalam 3.230 sistem keplanetan. 715 diantaranya memiliki lebih dari satu planet. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang gerakan bulan, fase-fase bulan, serta gaya pasang surut. Nah, yang pertama yaitu gerak bulan. Gerakan bulan. Bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Yang pertama yaitu bulan berputar pada
porosnya atau biasa disebut dengan rotasi, dan yang kedua yaitu bulan berputar mengitari bumi yang biasa disebut dengan revolusi, dan yang terakhir yaitu bulan bersama bumi mengitari matahari. Dan yang selanjutnya fase-fase bulan. Fase bulan adalah bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi, seperti bulan sabit, kuartil, gibbous, purnama, dan bulan itu tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Selanjutnya gaya pasang surut. Gaya pasang surut adalah efek gravitasi yang meregangkan suatu benda sepanjang garis menuju pusat massa benda lain karena adanya gradien atau perbedaan kekuatan medan gravitasi dari benda lain. Bertanggung jawab atas berbagai fenomena termasuk pasang surut, penguncian pasang surut, pecahan benda langit, dan pembentukan sistem cincin dalam batas Roche, dan dalam kasus ekstrim spaghettifikasi benda. Nah, jadi selanjutnya yaitu penjelasan tentang konsep galaksi dan konsep bintang. Nah, galaksi ini adalah sebuah sistem masif yang terkait gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas, dan debu medium antar bintang, dan materi gelap komponen yang penting namun belum begitu dimengerti. Kata galaksi berasal dari bahasa Yunani galaxias yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti. Nah, selanjutnya yaitu bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi intinya. Perlu diperhatikan bahwa bintang semu bukanlah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang. Nah, jadi selanjutnya yaitu sifat-sifat atmosfer bintang. Yang pertama yaitu diameter. Semua bintang kecuali matahari ini terlihat hanya seperti titik yang bersinar di langit malam jika dilihat dengan mata telanjang dan berkelip akibat efek dari atmosfer bumi. Nah, yang selanjutnya yaitu gerakannya. Gerakannya relatif sebuah bintang itu terhadap matahari dapat memberikan informasi penting mengenai asal mula dan umur bintang tersebut, bahkan juga mengenai struktur dan evolusi galaksi di sekitarnya. Komponen gerak sebuah bintang terdiri atas kecepatan radialnya menuju atau menjauhi matahari dan pergeseran melintangnya yang disebut gerak diri. Nah, saat terbentuk, bintang-bintang di galaksi Bima Sakti masanya terdiri dari sekitar 71% hidrogen dan 27% helium, dan sisanya sedikit unsur-unsur yang lebih berat. Nah, jadi salah satu bintang paling masif yang diketahui adalah Eta Carini dengan massa hingga 100 sampai 150 kali massa matahari. Bintang ini pun memiliki jangka hidup yang hanya beberapa juta tahun. Penelitian terhadap gugus Arches menunjukkan bahwa batas tertinggi massa bintang dalam era sekarang alam semesta adalah 150 kali massa matahari. Alasan untuk batas ini belum diketahui secara pasti, tetapi sebagiannya disebabkan oleh luminositas Eddington, yaitu jumlah maksimal luminositas yang dapat melewati atmosfer bintang tanpa harus melontarkan gas ke ruang angkasa. Medan magnet sebuah bintang dihasilkan di bagian dalam bintang tempat sirkulasi konveksi terjadi. Gerakan plasma konduktif ini berfungsi seperti dinamo, menghasilkan medan magnet yang meliputi seluruh bintang. Nah, laju rotasi bintang dapat ditentukan lewat spektroskopi atau dapat diukur dengan lebih tepat lagi dengan mengamati laju rotasi bintik bintang. Bintang-bintang muda dapat memiliki laju rotasi yang tinggi hingga di atas 100 km per sekon diukur pada ekuatornya. Nah, suhu permukaan bintang deret utama ditentukan oleh laju penghasilan energi di intinya yang umumnya diperkirakan dari indeks warna bintang. Biasanya suhu ini dinyatakan dengan suhu efektif, yang merupakan suhu jika sebuah bintang dianggap sebagai benda hitam ideal yang memancarkan energi dengan luminositas
yang sama di seluruh permukaannya. Nah, sebagian besar bintang berumur adalah 1-10 miliar tahun. Beberapa bintang mungkin bahkan berumur mendekati 13,8 miliar tahun. Umur teramati alam semesta. Nah, yang terakhir yaitu menjelaskan tentang konsep astrofisika dan kosmologi. Nah, jadi astrofisika ini adalah bidang ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisika, fenomena, dan objek astronomi di jagat raya. Astrofisika juga membahas objek-objek di luar angkasa dan juga bumi. Nah, sedangkan kosmologi ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu ilmu tentang alam semesta sebagai sistem yang rasional dan teratur. Yang kedua merupakan cabang ilmu pengetahuan khususnya bidang astronomi yang berupaya membuat hipotesis mengenai asal, struktur, ciri khas, dan perkembangan alam fisik berdasarkan pengamatan dan metodologi ilmiah. Yang ketiga yaitu ilmu yang memandang bahwa alam semesta sebagai keseluruhan yang integral dan bagian dari alam semesta itu berdasarkan pengamatan astronomi merupakan suatu bagian dari keseluruhan tersebut. Yang keempat yaitu secara tradisional kosmologi diposisikan sebagai cabang metafisika yang menelaah mengenai asal dan susunan alam semesta, pencipta dan kekayaan, vitalisme dan mekanisme, kodrat hukum, ruang waktu, serta kausalitas.